Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang masih meyakini bahwasanya sifat kalam Allah itu bertempat di dalam mushaf-mushaf, mungkin ada baiknya jika teman-teman membaca keterangan di dalam kitab Tahqiqul Qawli fi Mas'alati Isa Kalimatullah wal Quran Kalamullah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya mustahil kalam Allah itu berpindah-pindah, sehingga jika dikatakan bahwa sifat kalam Allah itu bertempat di dalam mushaf-mushaf, sedangkan mushaf-mushaf itu bisa berpindah-pindah, maka mustahil sifat kalam Allah itu berada dan bertempat di dalam mushaf-mushaf. Bagaimana penjelasan dari beliau? Di dalam halaman yang ke-40 beliau menulis begini: Al-muradu bi kalimatillah, yang dimaksud dengan kalimat Allah, walladhi yubayyinul farqa baina qawlina annal qur'ana kalamullah, sesuatu yang menjelaskan perbedaan antara perkataan kami bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah, wa qaulina, dan perkataan kami alhamdulillahi rabbil alamin kalimatullah, alhamdulillahi rabbil alamin adalah kalimat Allah, wa qaulina, dan perkataan kami al-masihu kalimatullah, Isa al-Masih adalah kalimat Allah. Annal Qur'ana sifatun minas sifati, sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu sifat dari sifat-sifat, la yaqumu binafsihi, yang mana Al-Quran itu tidak berdiri pada dirinya sendiri. Laisa huwa ainan qa'iman binafsihi, bukanlah Al-Quran itu suatu benda yang berdiri pada dirinya sendiri. Wala jismun fayantaqilu binafsihi mim makanin ila makanin, Al-Quran juga bukan suatu jisim yang berpindah dengan dirinya sendiri dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Quran itu satu sifat dari sifat-sifat Allah. Al-Quran itu tidak berdiri sendiri. Al-Quran itu bukan suatu benda yang berdiri pada dirinya sendiri. Artinya Al-Quran itu sifat Allah, ada pada zat Allah. Al-Quran itu tidak berdiri sendiri. Kemudian Al-Quran juga bukan jisim yang kemudian bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita lanjutkan. Wal masihu, adapun Isa al-Masih, mathalu ghairihi, itu seperti yang lainnya, minal basyari, dari manusia, ainun minal a'yan, al-Masih itu suatu benda dari benda-benda, wa jismun minal ajsam, dan suatu jisim dari jisim-jisim, yantaqilu mim makanin ila makanin, al-Masih itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa yaqumu binafsihi, dan Al-Masih itu berdiri pada dirinya sendiri. Artinya Al-Masih itu tidak berdiri pada selain dirinya. Artinya Al-Masih itu ya sosok Al-Masih itu. Wa taqumu bihis sifatu wal a'radu, dan sifat-sifat serta a'rad itu berada pada diri Al-Masih. Kal kalami, seperti sifat kalam. Jadi Al-Masih punya sifat kalam, wal hayati, dan sifat hidup, wal qudrati, dan sifat kuasa, sifat mampu. Sekarang kita lanjutkan. Wa kalamullahi, adapun kalam Allah, alladzi huwa sifatun qaimun bihi, yang mana kalam Allah itu adalah sifat yang berada pada Allah. Kama yaqumu bihi ilmuhu, sebagaimana ilmunya berada pada Allah. Wa qudratuhu, dan sifat maha kuasanya Allah.
wa sam'uhu, dan sifat maha mendengarnya Allah, wa basaruhu, dan sifat maha melihatnya Allah, wa sairu sifatihi, dan sifat-sifat selainnya. Kemudian perhatikan di sini, wa kalamuhu, adapun sifat kalamnya Allah, la yubayinu dzatahu, itu tidak berpisah dari zatnya, wala yantaqilu ila ghairihi, dan tidak berpindah pada selain zatnya. Nah, jadi sifat kalam Allah itu tidak pernah terpisah dari zat Allah dan tidak pernah berpindah pada selain zat Allah. Kalamul makhluqi la yufariqu dzatahu wa yantaqilu ila ghairihi. Karena kalam makhluk itu pun tidak terpisah dari zatnya dan tidak berpindah pada selainnya. Nah, jadi dari keterangan ini beliau membedakan bahwa Al-Masih bukan kalam Allah. Karena Al-Masih itu bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Al-Masih itu adalah sebuah benda. Al-Masih itu adalah sebuah jisim yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kalam Allah itu adalah sifat yang ada pada zat Allah. Sama seperti sifat ilmu, sifat kudrah, sifat sama, sifat basar, dan sifat-sifat yang lain. Dan sifat kalam Allah itu tidak pernah terpisah dari zat Allah dan tidak berpindah pada selain zat Allah. Kemudian lanjutannya, ar-raddu ala man yaz'umu annal masiha kalamullah. Penolakan atas orang yang menyangka bahwasanya Al-Masih adalah kalam Allah. Fal masihu, adapun Isa Al-Masih, alladzi yataharraku, yang bergerak, wa yantaqilu, dan berpindah, mim makanin ila makanin, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kaifa yakunu huwa kalamullah? Bagaimana mungkin Isa Al-Masih itu menjadi kalam Allah? Bagaimana mungkin Isa Al-Masih yang bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain adalah kalam Allah? Yang mana alladzi huwa sifatun min sifatihi, yang mana kalam Allah adalah satu sifat dari sifat-sifatnya, qaimatun bihi, yang berada pada zat Allah. Jadi Al-Masih bukan kalam Allah, karena Al-Masih itu bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kalam Allah adalah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang ada pada zat Allah. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan terhadap pembahasan mushaf-mushaf. Maka mushaf-mushaf dan tulisan-tulisan yang terdapat di dalam mushaf juga bukan sifat kalam Allah. Kenapa? Karena bisa bergerak dan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bisa membawa mushaf dari satu kota ke kota yang lain. Kita bisa memindah mushaf dari satu tempat ke tempat yang lain. Padahal sifat kalam Allah itu ada pada zat Allah dan tidak pernah berpindah pada selain zat Allah. Oleh sebab itu, jika ada orang yang mengatakan bahwa Al-Masih adalah kalam Allah, maka itu adalah kesalahan besar. Begitu pula ketika ada orang yang mengatakan bahwa mushaf-mushaf atau tulisan-tulisan yang terdapat di dalam mushaf adalah kalam Allah, maka itu juga kesalahan besar. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.